Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Dengan puasanya lancar. Oke, di sini udah pada tahu tujuan apa bimbingan ini? Dan tujuannya itu tujuan kelompok ini yaitu untuk membantu memahami konflik tertentu. Di sini konfliknya akan diangkat yaitu tentang emosi ya. Nah, sebelum mulai itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Baiklah, di sini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Sabina Sari. Lanjut. Saya Nita Delia. Saya Yudha Ramadan. Saya Fazrul Rizki. Nah, di sini kita akan mulai kurang lebih 45 menit. Nah, dengan tema identifikasi dan pemahaman emosi. Di sini saya akan membagikan PPT-nya. Nah, boleh dicek. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian emosi. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul dalam diri seorang manusia sebagai respon dari situasi atau efek tertentu. Emosi ini dapat mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perilaku seseorang. Contoh emosinya yang umum itu yaitu seperti marah, sedih, bahagia, takut. Nah, kemunculan emosi itu dikenali dengan ekspresi yang berubah, misalkan wajahnya, nada suaranya. Nah, untuk identifikasi emosinya, yaitu proses mengetahui dan memahami perasaan diri atau orang lain. Nah, beberapa langkah untuk mengidentifikasi emosi. Yang pertama yaitu perhatikan dengan ekspresi, yaitu seperti wajah, mata, gerakan tubuh, dan dapat menunjukkan emosi yang sedang dimaksud. Yang kedua yaitu perhatikan tulisannya. Tulisan yang diterima dapat menunjukkan emosi yang sedang dimaksud. Yang ketiga, perhatikan perilaku. Nah, perilaku itu penting ya. Perilaku itu tidak biasa, itu dapat menunjukkan emosi yang dialami. Yang keempat, berkomunikasi. Berkomunikasi dengan orang lain dapat membantu mengidentifikasi emosi yang sedang dimaksud. Di sini ada jenis emosi dan strateginya. Ada jenisnya itu ada 4 ya. Kalau misalkan positif itu seperti bahagia, sedih, kepuasan, dan membantu gitu. Lalu emosi negatif itu seperti marah, takut. Nah, untuk strateginya di sini mengendalikan emosi dapat meliputi banyak cara seperti memilih situasi yang lebih menyenangkan dan dapat membantu mengurangi emosi. Yang kedua itu memilih dengan titik berat pada penanaman pengertian bahwa mengurangi frustasi dapat mencegah kemarahan dan kebencian. Nah, selanjutnya itu membangun hubungan yang rukun dan harmonis dapat membantu mengurangi emosi. Nah, di situ cukup sekian dari PPT yang saya jelaskan. Nah, di sini saya akan masuk ke teknik sosial drama. Nah, di dalam sosial drama ini ada 2 skenario ya. Yang pertama itu skenario-nya itu dia tidak bisa mengelola emosinya. Nah, contohnya itu skenario-nya si A ini emosi karena omongannya itu selalu dipotong oleh temannya. Nah, jadi dia tuh memberikan emosinya gitu, meluapkan emosinya secara kasar. Nah, untuk sosial drama yang kedua, yaitu dia tuh memberikan saran dengan baik gitu, dan temannya juga mendengarkan secara empati gitu. Di sini ada yang sekarang pertama ada yang mau tugas Pak Dewi apa sudah belum kalian? Belum, ini masih sama. Belum sekolah. Belum isi
pertanyaan yang tanya Kalis. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau mengajukan diri? Baik, boleh Mas Nabi masuk, boleh masuk lagi, boleh masuk di tengah. Lu gimana sih tadi kok bisa ngomong bicara dulu sama Nobita sama Putri? Gue cuma mau nanya, ini kalau ngomong siapa? Ya seharusnya Berdua. kalian tuh kalau orang masih diskusi masih ada pembicaraan itu nanti nanyanya. Ini mulai sebentar doang, ada sebentar doang. Ini ya, benar nih yang dibilang sama Tiara tadi. Harusnya Kak sendiri kalau Tiara kan diskusi ini kan, harusnya jangan langsung ini langsung gue aja kan nanti pasti ada jedanya kan. Jadi untuk Tiara juga nih jangan langsung tuh emosinya dia redam dulu, pokoknya harus dengan kepala dingin, baru tuh menanyakan kenapa sih tadi baik-baik aja, kenapa sih langsung dipotong tuh kan penonton pembicaraan yang tadi. Iya, ini sebenarnya seharusnya lo perlu dihargai ketika Tiara berbicara. Jadi itu Kalau kayak gitu nggak sopan. baik teman-teman, terima kasih sudah melakukan atas skenario yang kedua ya. Nah di sini ada yang bisa simpulin dari kejadian tersebut yang mau menyimpulkan. Saya untuk menunjukkan Baik, silakan ya. kalau dari pandangan saya, apalagi saya tadi seharusnya kita harus bisa mengendalikan emosi dengan baik, jangan langsung memakai emosi yang tinggi karena itu bisa terjadi kalau kita perpecahan, apalagi karena teman baik gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah apa, walaupun kita salah berarti tadi, tapi kita jangan langsung mengeluarkan emosi yang tinggi biar nggak ada perpecahan gitu aja sih. Ya, betul ya Pak ya, kesimpulannya itu kita harus pintar-pintar dalam mengoleksi kita. Nah, sekarang yang pertama kan tadi dia tidak bisa mengontrol sehingga bakal terus berlanjut di permasalahan tapi kan jadi campur di kelasnya atau gimana gitu. Kita malah buat perpecahan gitu. Nah, iya bukan permusuhan gitu. Atau boleh kan nanti malah teman-temannya diajak atau jangan merasa dia kan nggak boleh kan. Terus yang sekarang yang kedua ini kan di situ bisa mengontrol emosinya sehingga langsung selesai kan masalahnya, nggak manja gitu. Kalau kan pasti bakal manja, tidak manja. Nah selanjutnya yaitu saya akan berikan instrumennya melalui Google Form. Teman-teman nanti akan isi, lalu instrumen ini dibuat agar instrumen selanjutnya itu akan lebih baik lagi. Nah, baik, sekarang teman-teman sekarang bisa beri pesan dan pesannya dalam bimbingan yang akan kita lakukan. Baik, selanjutnya diperkirakan kalau pesan dari saya dalam sesi bimbingan kelompok ini untuk lebih baik bagaimana di apalagi tadi kita dengan teknik sosiodrama, jadi itu cukup menarik, tidak bosan gitu dalam melakukan sesi bimbingan kelompok. Dari saya pesannya sama kita bisa tahu belajar dari sosiodrama itu kayak mana sih. Terus kesannya itu kita tahu kalau kita harus mengendalikan emosi dengan baik, jangan terlalu emosi kita tinggi sama teman-teman gitu aja sih. Saya sih ini ya maksudnya nggak mungkin karena tadi ada terus juga banyak kita kelola emosi gitu supaya ada waktu sama Kalau saya sanksi sama istrinya dari kita
dalam sesi bimbingan muslim ini tidak terlalu menonton pakai media sosial. Sama seperti Tri, Tiara dan Novita dari sesi bimbingan muslim ini asik, seru dan tidak menonton. Model saya kalau ini sangat sulit dengan kita Tiara. Oke, terima kasih teman-teman dari start-startnya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti dengan kelompok. Semangat terus ya belajarnya.